Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa lagi dalam renungan. Mari sebelum kita belajar mengenai renungan di pagi hari ini, kita berdoa dulu. Kita minta dibuka hati kita, dibuka pikiran kita, biar kita mengerti apa yang dimau Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga setiap langkah kaki kita memuliakan namanya. Mari kita berdoa dulu. Bapa yang terkasih, kami mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kini hamba-Mu mau belajar mengenai kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Bimbing tuntun kami Tuhan, buka hati kami, pikiran kami, biar kami mengerti apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu memuliakan nama-Mu di setiap langkah kaki kami, baik di dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan dan dimanapun kami berada. Tuhan, kuserahkan segala doa pemohon ini dalam kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Renungan di pagi hari ini kita ambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-21. Sebelumnya mari kita baca dulu. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam keselasekakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuki. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam kehidupan bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, dan jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu memupukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, itu perikopnya tentang nasihat hidup dalam kasih. Di perikopnya jelas sekali, ini kasih, tentang kasih. Dan kasih itu tidak bisa sekedar diucapkan. Dia harus dilakukan, baru bisa dikatakan kasih.
Kalau kita ngomong punya kasih, tetapi kita belum melakukannya, di mana kasih kita itu? Jadi di sini jelas sekali, terutama di ayat terakhir, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, ya. Dan ada beberapa ayat lagi, kasihlah ini ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi di sini jelas sekali Paulus ngomong bahwa kita harus sabar, kita harus tahan uji, kita harus tetap rajin berdoa, walaupun mungkin dalam kehidupan kita masalah itu seakan-akan tidak pernah selesai, tapi kita tetap dalam doa, tekun dalam doa, dan jangan sekali-kali kejahatan yang diberikan pada kita balas dengan kejahatan. Tapi di sini Tuhan melalui Paulus ngomong bahwa kejahatan balaslah dengan kebaikan. Seperti ada firman, kasihilah musuhmu. Nah, di sini juga ada tadi di ayat yang ke 9 dan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, ini kasih itu jangan pura-pura. Gimana kasih? Tadi saya ngomong tentang hal kasih. Kita bisa ngomong kasih kalau kita sudah melakukan. Kalau kita ngomong saya mengasihi dia, saya mengasihi siapa A, B, C, tapi kita sendiri tidak pernah melakukan tentang hal kasih itu kepada dia. Apa kasih itu sudah ada pada diri kita. Dan kasih itu harus diperbuat. Dan hukum kasih ada 2, kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua kasihilah samamu manusia. Di sini yang ditekankan oleh Paulus tentang kasih terhadap sesama saudara. Ini di ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Ya, jelas sekali kita mengasihi, saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului. Justru jangan kita menunggu, ya. Yang simpel dalam kehidupan sehari biasalah gimana waktu kita menyapa teman kita. Terkadang kita harus menunggu, ya, merasa kita lebih senior, kita harus disapa. Sebenarnya dalam hal kasih itu tidak ada senior dan junior. Kita sama di hadapan Tuhan. Kita ketemu ya kita menyapa. Tidak perlu kita meninggikan hal-hal duniawi, ya. Yang penting kita tinggikan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita. Itulah bentuk-bentuk kasih dalam kehidupan. Kita sapa. Tidak perlu dia tidak pernah nyapa kita, ya monggo, tidak mau menyapa, membalas nyapa, ya monggo, yang penting kita sapa. Kita ucapkan terima kasih kalau saat diberi, ya.
Itu hal yang kecil-kecil dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita lupa. Kita ini tadi di ayat yang ke-15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Di ayat yang 15 dan 16 ya. Itu jelas sekali, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Kalau ada teman kita dapat sesuatu, ya mungkin beli mobil lah, apa belian, ya dapat berkat Tuhan, ya kita ikut bersukacita. Jangan kita justru malah punya pikiran-pikiran negatif, kayak paling mengutang ya lah. Itu kreditan, itu paling jual warisan ya. Kita jangan sampai berpikir begitu. Kecuali apalagi kalau kita ada teman kita yang sedang sedih, misalnya orang tuane apa saudarane baru meninggal atau sedang mengalami kecelakaan apapun ya kita harus ikut menangis. Dalam arti kita ikut sedih, membantu. Jangan sampai malah syukur naik motor terlalu kencang ya tabrakan. Jangan begitu. Ya namanya halangan cobaan dari Tuhan ya kita syukuri, walaupun bentuknya kecelakaan atau sakit, ya kita syukuri saja. Mungkin itu ujian buat kita. Dan kita sebagai saudara seiman ya jangan mengejek, jangan menghina. Kalau ada teman kita, saudara kita yang baru ya istilahnya dapat cobaan, itulah bentuk-bentuk pengamalan tentang kasih terhadap sama. Ini tadi, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jangan menganggap diri kita pandai, itu kesombongan. Ya orang lain mau komentar apa ya kita dengar, kita hormati komentarnya. Jangan malah kita ngomong apa tak mudeng ya, itu kan apa. Kita hormati, walaupun salah ya kita, yang penting kita tidak melakukan. Kita hargai dia berpendapat. Kalau salah ya pada suatu saat kita bisa membenarkan melalui firman Tuhan, ataupun secara empat mata ya bisa, atau pas lagi share ya bisa, sharing itu. Jadi jangan langsung kita harus salah kamu itu ngawur ya, itu terus tempat kasih itu di mana? Janganlah memikirkan perkara-perkara yang perkara-perkara yang tinggi. Ya sebenarnya artinya Tuhan itu sebenarnya di sekitar kita aja
banyak pelayanan yang harus kita kerjakan gitu. Tidak harus, ya bukan berarti tidak boleh pelayanan yang sing buluk-buluk, bukan ya. Tapi sekeliling kita pun menjadi pelayanan buat kita dalam melakukan kasih ini. Kasih terhadap saudara seiman, kasih terhadap sama kita sebagai manusia, baik dalam masyarakat, di dalam keluarga, dalam jemaat, di gereja, ya itu bentuk-bentuk kita dalam pelayanan, di mana kita bisa menerapkan kasih itu. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi kita mengasihi, benar-benar kita mengasihi ikhlas tanpa syarat, seperti kasih Tuhan, kasih agape. Ya kita belajar, memang kita tidak bisa. Jangan kita ngomong kasih, tapi sebenarnya hati kita tidak mengasihi dia lah, itu namanya kasih yang pura-pura. Kasih ya harus benar-benar memang kita mengasihi. Ya, itu untuk renungan di hari ini. Sebelum kita tutup renungan ini, kita mau doa dulu biar Tuhan memberkati pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Bimbing tuntun kami Tuhan, biar kami selalu berada dalam jalan-Mu, dalam kehendak-Mu, dalam kasih-Mu, sehingga kami bisa menyatakan kasih-Mu pada saudara-saudara kami seiman, baik sama manusia di sekitar kami Tuhan, sehingga kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami dan memberkati banyak orang Tuhan. Semua demi nama-Mu saja Tuhan, kami lakukan semua ini Tuhan. Tuhan, kuserahkan segala doa permohonan ini dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin.